Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat Nagari Bangit dimanapun berada. Channel yang inovatif, inspiratif menuju desa berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, pada konten kali ini ada pertanyaan dari sahabat dari rekan-rekan kita pada konten kami tentang penetapan BLT Dana Desa 2023. Kapan BLT Desa cair? Nah, bulan Februari tahun 2023. Kemudian ini pertanyaan beliau. Assalamualaikum Pak. Di tahun 2022 dapat bantuan dana BLT dana desa. Apakah saya bisa usul untuk mendapat bantuan PKH? Mohon dijawab Pak. Nah, ini pertanyaan beliau. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang BLT dana desa 2022. Apa bisa dapat 2023? Apakah yang dapat di tahun 2022 bisa dapat di tahun 2023? Ini tentang BLT. Ada 3 pertanyaan beliau dari 3 konten yang kami buat sebelumnya, yaitu jadwal pencairan BLT dana desa, kemudian BLT dana desa 2023 cair hari ini, yaitu bulan Februari tahun 2022. Nah, baiklah, akan kami jawab pertanyaan ini. Yang pertama tentang BLT dana desa, kalau sudah dapat 2022 apa bisa dapat 2023? Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk permohonan BLT, permohonan bantuan PKH nanti akan kami jawab di akhir segmen. Silakan tonton terus channel ini, jangan di skip, dan juga berikan dukungan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan keuntungan lebih tentang dana desa, dan juga bisa chat kepada kami langsung atau konsultasi khusus, silakan bergabung karena tombol gabung di channel ini sudah aktif. Nah, Bapak Ibu, tentang penerima BLT dana desa sudah menerima tahun 2022, apa bisa menerima di tahun 2023? Nah, untuk syarat dan ketentuan tentang calon penerima BLT dana desa di tahun 2022 dan tahun 2023 itu hampir sama persyaratannya. Di mana tahun 2022 itu tidak menerima bantuan dari pemerintah. Itu kalau sudah menerima bantuan dari pemerintah itu tidak berhak menerima bantuan BLT dana desa. Seperti bantuan PKH, bantuan BLT BBM, bantuan sembako tunai, bantuan BNPT dan lain sebagainya, baik itu yang diterima melalui kantor pos ataupun melalui bank himbara yang ditransfer ke rekening si penerima. Nah, itu kemudian di tahun 2023 itu lebih dikhususkan tentang penerima bantuan PKH itu tidak boleh menerima bantuan BLT dana desa. Nah, itu syaratnya di tahun 2023. Nah, tentu dengan ketentuan tersebut, kalau Bapak sudah menerima tahun 2022, tentu di tahun 2023 ini, kalau Bapak memenuhi syarat tersebut dan belum atau tidak menerima bantuan dari pemerintah seperti PKH dan lain sebagainya tadi, itu Bapak berhak untuk menerima BLT dana desa di tahun 2023. Namun nanti yang perlu diingat itu setiap calon penerima atau penerima BLT dana desa tersebut itu akan dimusyawarahkan di tingkat desa secara khusus. Yang hadir itu Badan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok perempuan dan kelompok miskin, dan juga perangkat desa dan kepala desa, dibahas secara khusus di tingkat desa. Calon-calon penerima tersebut yang sudah disandingkan data-data yang ada tadi, data penerima bantuan tadi, disandingkan dengan data P3KE. Itu data kemiskinan ekstrim, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dari Kemenko PMK. Nah, data itu yang diberikan oleh pemerintah kepada desa di setiap desa di seluruh Indonesia. Nah, dari data P3KE, data desil 1 sampai desil 3, itulah orang-orang yang akan menerima BLT dana desa.
Nah, dari data tersebut nanti pemerintah desa mencek secara detail apakah orang itu benar sudah menerima bantuan. Nah, kalau sudah menerima bantuan itu tidak berhak menerima BLT dana desa. Nah, tujuan BLT dana desa ini adalah untuk mengcover warga atau keluarga yang belum diberi atau mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, itu tujuannya. Nah, setelah dibahas dalam musyawarah nanti dan ditetapkan siapa orang penerimanya, siapa calon penerimanya, dan sudah ditetapkan dengan jumlah yang ada di tingkat desa. Karena jumlah BLT dana desa ini berbeda dengan tahun 2022, di mana tahun 2022 dalam peraturan Menteri Keuangan PMK 150 40% dari jumlah dana desa itu digunakan untuk BLT dana desa. Kemudian di tahun 2023 ini melalui PMK 201 tentang pengelolaan dana desa, BLT dana desa tersebut minimal 10% dan maksimal 25%. Nah, dari jumlah ini tentu jumlah KPM akan berpengaruh di tingkat desa. Yang tahun 2022 40%, sekarang maksimal 25%. Nah, tentu lebih berkurang dan lebih disaring lagi jumlah KPM atau warga miskin ekstrim tersebut yang akan menerima BLT dana desa. Nah, dari pertanyaan tadi, kembali kita kepada pertanyaan Bapak Harun tadi, apakah menerima lagi? Nah, menerima atau tidak menerimanya silakan Bapak Ibu cek ke kantor desa Bapak Ibu kalau sudah ditetapkan dalam musyawarah desanya siapa calon penerimanya. Karena setiap calon penerima BLT dana desa di tingkat desa tersebut itu dimusyawarahkan dulu siapa yang wajib menerima. Jadi bukan kepala desa sendiri yang menetapkan si penerima tersebut, tapi adalah berdasarkan hasil musyawarah dan keputusan musyawarah di tingkat desa. Nah, untuk penerima bantuan PKH, apakah saya bisa usul untuk mendapatkan bantuan PKH? Nah, untuk mendapatkan bantuan PKH ini Bapak Ibu, sedikit kami berikan di sini dan nanti akan kami buatkan video khusus tentang permohonan untuk mendapatkan bantuan PKH. Sedikit kami ulas di sini. Untuk mendapatkan bantuan PKH itu, data si penerima PKH itu biasanya kalau pengalaman kami di tingkat desa itu sudah ada dari Kementerian Sosial melalui aplikasi SIG-NG. Nah, data warga tersebut diambil dari pendataan BPS, itu data dari BPS, data BKKBN, dan juga dari data Capil. Nah, itu dihimpun semuanya data tersebut dan berdasarkan kategori dan sistem yang ada dalam Kementerian Sosial, dalam aplikasi CNG tersebut sudah ada kota dan jumlah masing-masing desa. Nah, data tersebut diberikan, aplikasinya diberikan ke desa. Si desa hanya bisa untuk memverifikasi nama warga yang ada dalam aplikasi CNG tersebut. Apakah si warga tersebut masih ada atau sudah meninggal atau sudah pindah? Nah, itulah kewajiban desa yang bisa untuk memverifikasi data si penerima calon penerima PKH ini, bantuan PKH ini, Pak. Apakah keluarga tersebut memiliki anggota keluarga yang balita yang sedang menempuh pendidikan atau ibu hamil. Nah, atau lansia. Nah, itulah yang tugas desa untuk memverifikasi data si warga tersebut. Nah, itu pertanyaan dari Bapak yang bisa kami jawab sepintas ini, dan secara detail nanti akan kami buatkan videonya. Ikuti terus channel ini, nanti akan kami buatkan secara khusus untuk pengajuan atau permohonan bantuan PKH program Keluarga Harapan. Nah, si PKH ini kalau kami lihat di tahun-tahun sebelumnya itu bisa menerima sekali 3 bulan itu 2 juta lebih, dan bahkan ada yang 3 juta per keluarga.
Nah, itu mungkin dari anggota keluarganya untuk bantuan anak yang sedang SD, sedang SMP, dan juga balita atau ibu kandung. Ibu sedang mengandung maksudnya. Nah, itu yang dapat kami jawab pertanyaan Bapak Ibu sekarang, khususnya kepada Bapak Harun dan juga pada rekan-rekan lain yang jika bermanfaat, rasa bermanfaat konten ini, silakan Bapak Ibu bagikan dan share kepada sahabat dari rekan-rekan lainnya atau melalui media sosial lainnya seperti WA, Facebook, dan lain sebagainya. Bapak Ibu ikuti terus channel ini karena channel ini membahas tentang desa, dana desa, aplikasi desa, APB desa, peraturan desa, dan khususnya tentang desa, semuanya ada di sini. Untuk mendapatkan keuntungan lebih dari channel ini, silakan tekan tombol gabungnya sekarang juga, karena Bapak Ibu akan mendapatkan video konten terbaru dari kami, akan mendapat langsung notifikasinya, dan juga bisa konsultasi khusus kepada kami. Silakan aktifkan tombol gabungnya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.